Ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Sayyid Hasan bin Murzib al-Haddad beserta seluruh keluarga besar beliau yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Yang pertama dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Beliau berkata, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung, dan lebih luhur daripada malam Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya rahmat, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu, beliau menjawab di dalam kitab beliau. Beliau berkata, malam Maulid lebih utama, lebih mulia daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya malaikat di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka bumi. Sudah tentu adanya Nabi Muhammad lebih mulia, lebih utama daripada adanya para malaikat. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Lailatul Qadar rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan adanya Nabi, lahirnya Nabi itu bukan hanya rahmat untuk umat Nabi saja, tetapi rahmat untuk seluruh umat, rahmat untuk seluruh manusia, rahmat untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan Maulid adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Maulid adalah lahirnya sosok yang diberikan anugerah Lailatul Qadar. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi,
tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada ilmu, amal, wara', khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan atau syair daripada Al-Imam Muhammad Amin Qutbi. Qal Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin, maka safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu agung, engkau begitu mulia, engkau begitu luhur, engkau begitu sempurna. Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung karena berawal dari mula hari-hari yang mulia, berawal dari mula hari-hari yang agung, yaitu berawal semuanya daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Kita duduk di sini bergembira, kita duduk di sini berbahagia, kita duduk di sini bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu di dalam qasidahnya beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau. Muhammad, bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan wujudnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kita berpuasa pada hari Asyura. Kenapa kita disunahkan berpuasa pada hari Asyura? Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Makanya kami berpuasa untuk bersyukur sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sehingga 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Nah, agar tidak sama, agar tidak bertasyabuh, agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Jadi kalau orang Yahudi hanya berpuasa pada hari Asyura saja, kita Tasu'ah dan Asyura 9 dan 10 Muharram, agar tidak sama, agar berselisih dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Karena apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah Allah berkata kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah berkata kepada Rasulullah, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Semua alam semesta, alam jagat raya, dunia beserta isinya terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan para nabi, para rasul Allah selamatkan. Nabi Allah Adam alaihissalam 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Allah terima taubat Nabi Allah Adam ketika Nabi Allah Adam berada di kota Mekah, baru Allah
terima taubatnya, saudara-saudara. Kenapa Allah terima taubat Nabi Adam? Allah terima taubat Nabi Adam karena dalam pertaubatannya Nabi Adam membawa nama baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir bandang. Kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir bandang? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, Allah selamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau bersyukur kepada Allah atasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bukan hanya bersyukur tetapi berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan kita berbahagia? Siapa yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi? Yang memerintahkan untuk berbahagia, yang memerintahkan untuk bergembira bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para asrafun salih, bukan aimatul arba'ah, bukan para tabi'in dan tabi'in, bukan para tabi'in, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para sahabat, bukan juga para malaikat, tetapi yang memerintahkan untuk berbahagia, untuk bergembira dengan adanya Nabi. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kutub tafsir, para ulama-ulama, para mufassirun, beliau menjelaskan tentang karunia Allah dalam ayat tersebut dan rahmat Allah dalam ayat tersebut. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Kabir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Al-Imam An-Nasafi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil karangan Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur tafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam As-Suyuti, kemudian tafsir Jalalain Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jaluddin As-Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwasanya karunia Allah. Para ulama berkata, ada yang berkata Islam, ada yang berkata iman, ada yang berkata ilmu, dan ada juga yang berkata akal. Adapun rahmat Allah sebagaimana dalam tafsir bil Ma'thur, metode tafsir itu ada 3, saudara-saudara. Yang pertama tafsir bil Ra'yi, kemudian tafsir bil Dirayah, kemudian tafsir bil Ma'thur. Nah, tafsir bil Ma'thur adalah menjelaskan suatu ayat Al-Qur'an, cara menjelaskannya, penjelasannya diambil dari ayat yang lain. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, yakni katakanlah, kul, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, berarti rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka dengan adanya Islam, iman, dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya ilmu, dengan adanya akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, falyafrahu, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang setiap maulid di Indonesia, setiap desa-desa, setiap kampung-kampung, setiap gang-gang, setiap sudut